Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Gregorius N. Masjoyo, MKom MSI, selaku dosen pembimbing skripsi. Saya Ulfa Rahmadianingrum dengan NIM 20055510078, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, izin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan COVID-19 sebagai moderasi. Selanjutnya, terdapat latar belakang penelitian dapat dilihat pada tabel di samping menunjukkan bahwa rata-rata PBV pertambangan periode 2017 hingga 2022 mengalami fluktuasi atau naik turun. Lalu riset gap-nya, penelitian yang mendukung variabel moderasi, yakni COVID-19, yaitu penelitian dari Vian Putri 2023, Susanto Salim 2022, dan Ambarwati 2021. Lalu yang mendukung penelitian dari variabel struktur modal, yaitu penelitian dari Susanto 2020, Prastia 2023, dan Israel 2018. Selanjutnya, yang mendukung penelitian dari variabel ukuran perusahaan, yakni penelitian dari Utami 2020, Tanaya 2022, dan Oktaviani 2019. Lalu yang mendukung penelitian dari variabel kebijakan dividen, yakni penelitian dari Azari 2018, Ubung 2021, dan Andriani 2017. Selanjutnya yang mendukung penelitian dari profitabilitas, yakni penelitian dari Ayu Suarjaya 2018, Sodik 2022, dan Vihan Putri 2023. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka, yakni teori sinyal, menurut Brigham Houston 2001 dalam Hardianto Muslih 2021, menyatakan bahwa teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor. Sinyal sendiri yang dimaksud yaitu informasi mengenai apa saja yang dilakukan manajemen agar keinginan pemilik terwujud. Selanjutnya terdapat pengembangan hipotesis yang yaitu pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, serta pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan COVID-19 sebagai moderasi. Lalu untuk metode penelitiannya, objek penelitiannya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2017 hingga 2022, pengambilan sampel menggunakan per-prof sampling, jenisnya menggunakan jenis kuantitatif, teknik pengambilan datanya menggunakan annual report dan laporan keuangan, untuk pengukuran variabelnya menggunakan rumus sesuai dengan variabel dependen dan independennya, uji pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Chow, uji Hosman, dan LM-test. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Uji modelnya menggunakan uji F dan koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan uji T. Lalu hasil penelitiannya dapat dilihat terdapat hasil uji Chow dan uji Hosman. Masing-masing hasil tersebut terdapat probabilitas yang hasilnya lebih kecil dari 0,05, yang artinya jika hasil lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih atau yang terbaik yaitu Fixed Effect Model atau FEM. Jika yang terpilih FEM, maka tidak perlu dilakukan uji LM test. Selanjutnya terdapat hasil regresi data panel dan moderasi, berikut hasilnya. Lalu untuk uji normalitas dapat dilihat pada nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Lalu untuk uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa data atau nilai pada masing-masing variabel itu lebih kecil dari 0,8, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada hasil uji T dapat dilihat pada size itu nilainya negatif, yang artinya jika negatif itu ukuran perusahaan atau size itu terjadi penimbunan aset pada perusahaan tersebut atau perusahaan pertambangan pada periode 2017 hingga 2022. Lalu untuk uji F-nya itu terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Lalu untuk uji koefisien determinasi atau R-square-nya itu sebesar 0,60 atau yang mempengaruhi itu sekitar 60%. Pembahasan itu pengaruh struktur modalnya itu berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, serta COVID-19 memperlemah profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk kesimpulannya sendiri, yang berpengaruh positif dan signifikan itu struktur modal dan profitabilitas. Yang berpengaruh negatif dan signifikan itu ukuran perusahaan. Yang berpengaruh positif dan tidak signifikan itu kebijakan dividen. Serta untuk COVID-19 itu memperlemah profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk saran sendiri, peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan dalam menggunakan variabel kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan. Yang kedua, dapat menambah variabel yang dimoderasi. Lalu yang ketiga, dapat melakukan penggantian objek atau perusahaan sektor tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.